Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi wa ila arwahi awliyaina wa ulama'ana wa asatidatina wa kullu man ahsana ilaina wa khususan musannif hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Insyaallah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita senantiasa diberikan taufik iman Islam yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan kepada kita untuk senantiasa beramal, senantiasa menambah ibadah kita, juga menambah wawasan kita, keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari kajian sebelumnya, telah sampai pada maqalah yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Nasihat-nasihat yang ke-14. Maqalah yang ke-14, qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, yang bersumber dari Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu. Apa yang beliau sampaikan? La rohata lil hasud. La rohata lil hasud. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan jiwa lil hasud bagi orang yang gemar hasud, gemar dengki, gemar iri terhadap orang lain. Disebutkan orang tersebut di dalam jiwanya, di dalam hidupnya itu tidak ada ketenangan. Setiap hari ketika melihat orang yang merasa dirinya lebih tinggi daripada dia, dia gelisah hatinya. Setiap dia melihat orang lain mendapatkan nikmat yang lebih daripada dia, dia tidak nyaman hidupnya. Inilah orang yang hasud, maka tidak ada ketenangan jiwa. Qala Abdul Muti As-Samlawi, diriwayatkan dari Abdul Muti As-Samlawi naklan an syaikhihi Al-Badar rahimahullah, yang dinukil dari gurunya Al-Badar rahimahullah ta'ala, yubla al-hasud bi khamsatin. Orang yang hasud seperti itu, maka dia akan menerima sanksi, yaitu akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan cobaan bagi orang yang senantiasa hasud di dalam jiwanya. Apa yang didapatkan? Hausulu dzammi lahu, yaitu dia akan mendapatkan celaan
celaan orang yang hasud itu lama-lama akan ketahuan, Pak. Dia akan mendapatkan cacian. Jadi orang-orang itu akan mengetahui, oh itu kebiasaan kok tidak baik. Orang itu selalu saja yang dilakukan dari tidak senang, akhirnya melakukan perkara-perkara untuk nyerengkali, untuk menghalangi keberhasilan orang lain. Yang kedua, wa husnun daimun, dan kesedihan yang terus-menerus. Dia ketika mendapatkan perkara-perkara yang dianggap tidak senang, itu dalam hatinya itu akan sedih. Saya kok begini ya? Nanti berbuat curang, saya kok begini. Itu akan tertanam terus di dalam orang yang hatinya ada iri dengki. Wa ghalqu babi taufik, dan orang tersebut akan mendapatkan taufik ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu taufik tertutup alaihi, kepadanya, atasnya. Wa musibatun daimah, dan musibah yang senantiasa menimpa dia terus-menerus. Jelas sebagaimana disampaikan oleh Nabi, perbuatan buruk itu akan ada balasannya, apakah besar atau kecil itu akan mendapatkan balasannya. Minimal hatinya tidak tenang. Belum lagi musibah-musibah setelah selain itu. La ajra fiha, yang dimana musibah tersebut tidak ada pahala di dalamnya. Jadi musibah itu biasanya akan menghilangkan dosa. Musibah itu biasanya akan menggugurkan atau menaikkan pangkat derajat. Tapi berhubung ini musibah, itu gara-garanya adalah karena hasud. Maka ternyata musibah yang ditimpakan untuk orang tersebut tidak ada efek baiknya. Bukan tambah naik pangkat, malah menambah hinanya orang tersebut. Wal ghadabu asyadid alaihi minallahi ta'ala, dan begitu juga orang tersebut akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ali al-Mawardi, wa haqiqatul hasadi, hakikatnya hasud itu bagaimana? Disebutkan oleh Al-Imam Ali al-Mawardi, hakikatul hasad yaitu syiddatul huzni alal khairat, sedih yang terlalu, sangat sedih alal khairati, atas perkara-perkara baik, allati takunu linnas, yang dimana perkara baik itu didapatkan orang lain. Ada tetangganya enak, dia sedih. Jadi jantungan dia, tambah stres. Bagaimana ini? Saya kok nggak bisa. Nah, itulah hakikatnya hasud. Amal munafasah, adapun munafasah yaitu bersaing sportif. Fahiya tolabut tasyabuh bil afadil, mencari kesamaan terhadap orang-orang yang mempunyai kelebihan. Oh, itu teman saya kok pinter ya, saya ingin seperti dia. Itu enggak apa-apa. Kalau Islam begitu enggak apa-apa. Itu teman saya kok bisa sukses ya, saya mau seperti dia. Enggak apa-apa. Kalau keinginan itu enggak apa-apa. Yang dimaksud hasud di sini, selain dia itu memang ingin
seperti dia atau lebih dari dia, dalam jiwanya ingin menghalangi orang lain agar tidak mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada dia. Kalau berlomba-lomba ingin, itu tidak masalah. Keinginan seseorang untuk menyamai orang lain min ghair idkhali dararin, tanpa melakukan perkara yang terlarang yang menyakiti orang lain. Jadi masalahnya itu ada usaha untuk dia ingin menggagalkan orang lain mendapatkan kebaikan. Kalau hanya ingin seperti dia, saya harus belajar. Nah, itu nggak apa-apa. Saya ingin kaya seperti pengusaha itu. Saya harus kerja keras. Itu tidak apa-apa. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Orang mukmin itu meri. Orang mukmin itu rasa keinginannya itu ada. Akan tetapi wal munafiku, orang yang munafik, yahsudu, hasud. Kalau hanya keinginan pengen seperti Bapak Menteri misalkan, wah itu hebat. Sekolahnya di mana? Saya mau nanti nyekolahkan anak saya di sekolah ini, biar anak saya bisa seperti Bapak Menteri misalkan. Saya ingin nyekolahkan anak saya, mondokkan anak saya di pondok ini misalkan. Karena banyak pondok ini itu menelurkan, memunculkan ulama-ulama besar misalkan. Nah, itu tidak apa-apa. Dan orang munafik yang ada adalah yahsudu, iri dengki. Kemudian apa kata Ahnaf bin Qais? Yang pertama, la rohata lil hasud, tidak ada kebahagiaan, kedamaian di dalam orang yang melakukan hasud di dalam jiwanya. Kemudian yang kedua, wala muru'ata lil kadzub, dan tidak ada marwah, tidak ada kehormatan lil kadzub, bagi orang yang berdusta, pembohong. Fal muru'atu, muru'ah, marwah itu seperti apa? Yaitu muru'atul ahwal, menjaga beberapa keadaan allati takunu ala afdaliha, yang dimana keadaan itu dijaga kebaikannya. Orang ini dipuji bahwasanya mendapatkan kebaikan. Ada orang dipuji, si A mendapatkan predikat terbaik di sekolahnya. Si A mendapatkan nilai terbaik di kampusnya misalkan. Hebat. Orang itu akan mendapatkan muru'ah, penghormatan, kebanggaan yang tinggi apabila tidak bohong. Maka dikatakan di sini bahwasannya wala muru'ata lil kadzub. Kalau ternyata orang yang dipuji itu, oh ternyata dia bermain curang di dalam mendapatkan predikat nomor 1 itu, berarti bohong. Tidak ada kebanggaan sama sekali. Wah, ini dia hebat, dia juara. Kalau itu memang dicapai dengan cara yang baik, maka tidak ada maka penghormatan atau kebanggaan akan melekat pada jiwanya. Di dalam permainan, perlombaan, permainannya tidak curang, sportif, tapi kalah.
tetap saja bangga. Karena sesuai dengan permainan yang baik. Permainan yang curang, ternyata dia lolos. Meskipun dipuji orang, tapi ternyata itu pun tidak ada muru'ah atau marwah dalam diri seseorang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man amalan nas, siapapun orangnya amala, yang berinteraksi, yang berserawung annasa terhadap manusia. Kita semua berinteraksi dengan tetangga kita, dengan siapa saja. Falam yadlimhum, kemudian dia tidak mendolimi mereka. Wa haddatsahum, dan berbicara dengan seseorang. Falam yakdzibhum, kemudian dia tidak mendusta, berbohong terhadap mereka. Wa wa'adahum, dan orang tersebut melakukan perjanjian terhadap orang, berjanji terhadap orang. Falam yukhlifhum, kemudian orang tersebut tidak mengingkarinya. Fahuwa, maka orang tersebut adalah mimman kamulat muru'atuh, termasuk seseorang yang sempurna muru'ahnya, kewibawaannya. Wa dhaharat adalatuhu, dan akan tampak keadilannya. Wa wajabat ukhuwatuhu, dan akan ada pada dirinya persaudaraan teman yang sejati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ta'amul jawad dawaun wa ta'amul bakhil daun. Makanannya atau makanan orang yang dermawan itu menjadi obat. Wa ta'amul bakhil daun. Begitu juga makanan orang yang bakhil itu akan menjadi penyakit. Yang dimaksud di sini adalah orang antara dermawan dan pelit. Ini disinggung menurut beliau, orang pelit la hailata lil bakhil. Orang pelit itu tidak mempunyai kebaikan, tidak mempunyai derajat yang baik, di mana orang yang bakhil ini itu adalah haddus syakha, yaitu usahanya tidak ingin selalu memberi. Biasanya orang yang pelit ini memberi, antara memberi dan yang didapatkan itu pinginnya lebih banyak yang didapatkan. Mungkin memberi itu hanya membuat umpan saja. Hanya membuat umpan saja. Beda dengan orang yang dermawan, as-sakha, yaitu badlu ma yahtaju ilaihi indal hajah. Jadi memberikan sesuatu apa yang dibutuhkan untuk orang lain. Wa ayyusilahu ila mustahiqihi, dan benar-benar memberikan sesuatu itu terhadap orang yang membutuhkan sesuai kemampuan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait
as-sakha dan ajwad, dermawan. Ini pernah disinggung di mana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu terkenal dengan pribadi yang dermawan. Maka dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Nabi kita itu loman-lomannya manusia. Dermawan-dermawannya manusia. Jadi tidak ada yang lebih dermawan lagi daripada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu punya sahabat namanya Umar bin Khattab. Ketika menginfakkan, mensedekahkan separuh 50% dari hartanya, ketika dipanggil untuk bersedekah persiapan peperangan, ternyata Abu Bakar lebih dari itu. Kalau Umar masih punya separuh harta, kalau 1 miliar berarti Umar masih membawa 500 juta. Abu Bakar tidak ada sama sekali. Yang ada di rumahnya adalah, katanya, aku masih punya Allah dan Rasul. Ternyata Rasulullah SAW lebih daripada itu. Bahkan tidak hitung bulanan atau pekanan, bahkan setiap hari, bahkan setiap siapapun yang minta akan dikasihkan. Itulah Rasulullah SAW. Akan tetapi, dan Rasulullah SAW itu ketika datang Ramadan, maka ajwadu fima yakunu fi Ramadan. Jadi Nabi kita Muhammad itu loman selain bulan Ramadan, di bulan Ramadan lebih daripada itu. Ketika datang Ramadan, yang awalnya dermawan, lebih dermawan lagi. Itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah orang yang akhlaknya buruk, maka dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Su'ul khuluqi, buruknya akhlak, itu mendapatkan syu'mun, yaitu orang yang punya buruk akhlak, itu tidak mendapatkan pujian. Tidak mendapatkan pujian. Itu merusak. Wasyirarukum aswa'ukum khuluqa. Dan seburuk-buruk kalian adalah aswa'ukum, yang paling buruk di antara kalian apanya? Khuluqan, yaitu akhlaknya. Rawahul Khatib, dari Imam Khatib Al-Baghdadi. Innal khuluqa, sesungguhnya akhlak as-sayyi yang buruk, yufsidul amal, itu bisa merusak amal seseorang. Kama yufsidul khallu al-asal, sebagaimana akhlak yang buruk itu yufsidul khallu al-asal, yaitu coka merusak rasa manisnya gula. Rasa manisnya madu. Madu pengen diminum dicampur cokak dulu. Ya rasanya ya tambah kecut. Maka disinilah akhlak yang baik itu harus kita tanamkan, kita ajarkan untuk anak-anak kita. Ahabbu ibadillahi ta'ala ilallah ahsanuhum khuluqa. Hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala ahsanuhum, yaitu yang paling baik untuk mereka akhlaknya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga akhlak kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد الناعمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم بالصواب والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.